Subhat tentang keberadaan Allah tanpa tempat sering muncul dalam diskusi teologis, terutama dalam perdebatan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang menyimpang. Topik ini penting karena berkaitan dengan akidah dasar, yaitu tauhid. Memahami konsep yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pondasi keimanan seorang Muslim. Kesalahan dalam memahami sifat Allah bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meri di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang syubhat ajaran Allah ada tanpa bertempat. Teman-teman sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan pemahaman salafus soleh dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasarnya ialah yang pertama tanzih, yaitu mensucikan Allah dari kekurangan. Ahlussunnah mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk seperti memiliki tubuh, ruang, atau keterbatasan. Namun ini tidak berarti meniadakan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam dalil. Yang kedua, isbat, yaitu menetapkan sifat Allah yang sesuai dengan dalil. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa melakukan ta'wil, yaitu menyelewengkan makna, tamsil menyerupakan, tashbih memiripkan, atau ta'til meniadakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, dalil-dalil tentang Allah di atas aras itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran diantaranya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Quran surat Toha ayat kelima yang artinya yang maha pengasih bersemayam di atas aras. Para ulama menjelaskan bahwa istiwa Allah di atas aras adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tanpa menyerupai makhluk. Allah ada di atas segala sesuatu terpisah dari makhluknya dan tidak memerlukan tempat. Teman-teman, ini yang sangat penting untuk kita bahas bersama, yaitu syubhat Allah tidak bertempat. Beberapa kelompok seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan kelompok filsafat menggunakan pernyataan Allah tidak bertempat dengan maksud meniadakan sifat istiwa atau menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Syubhat ini sering sekali disandarkan kepada logika akal tanpa merujuk kepada dalil yang sahih. Di sini akan kita jelaskan beberapa argumen mereka dan bantahannya. Yang pertama, Allah tidak memerlukan tempat. Mereka berkata jika Allah berada di atas aras, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan tempat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan tempat. Bantahannya sangat mudah teman-teman sekalian. Ahlussunnah sepakat bahwa Allah tidak memerlukan tempat. Namun keberadaan Allah di atas aras tidak berarti Allah membutuhkan tempat. Allah bersemayam di atas aras sesuai dengan keagungannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan arasnya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arasnya, dan ini tidak berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan tempat. Yang kedua, Allah ada di mana-mana. Kelompok ini sering sekali menggunakan ayat, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran surat Al-Hadid ayat keempat. Menurut mereka, ayat ini teman-teman sekalian menunjukkan bahwa Allah ada di mana-mana. Bantahannya sangat mudah teman-teman sekalian. Ayat ini
tidak berarti Allah secara zat ada di mana-mana, tetapi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu dimanapun makhluk itu berada. Para ulama sepakat bahwa kebersamaan Allah atau ma'iyah dengan makhluknya adalah kebersamaan ilmu, bukan kebersamaan zat. Di antara dalil lain yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas adalah: apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu? Quran Surah Al-Mulk ayat ke-16. Teman-teman sekalian, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah berada di atas, bukan di mana-mana. Teman-teman sekalian, ada akibat jika kita salah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bersama, kesalahan dalam memahami sifat Allah memiliki dampak yang serius terhadap akidah kita. Yang pertama, menafikan sifat istiwa Allah. Menyatakan bahwa Allah tidak memiliki tempat sering dijadikan alasan untuk menafikan istiwa Allah di atas aras. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan sendiri dalam banyak ayat, ini adalah bentuk ta'til, yaitu penolakan terhadap sifat Allah yang sahih. Yang kedua, cenderung kepada logika akal di atas dalil. Pendapat ini biasanya lahir dari kecenderungan mengutamakan akal atau filsafat di atas dalil yang syar'i. Hal ini menyimpang dari manhaj salaf yang menundukkan akal di bawah wahyu. Yang ketiga, berpotensi menyeret kepada pemahaman sesat. Keyakinan ini membuka pintu kepada pemahaman kufur seperti wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud yang menyamakan Allah dengan makhluk, karena menganggap Allah ada di mana-mana. Yang keempat, menolak manhaj salaf dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini bertentangan dengan jalannya para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf yang menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, yaitu tasbih, ataupun menolaknya, yaitu ta'til. Yang kelima, penyimpangan terhadap tauhid. Memahami Allah ada di mana-mana atau meniadakan sifat istiwa adalah bentuk penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Yang keenam, menyeret kepada kekufuran. Pemahaman bahwa Allah ada di mana-mana seringkali mendekatkan seseorang kepada konsep wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud, yang menyerupakan ajaran kufur. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, Allah adalah maha tinggi, bersemayam di atas arasnya dengan keagungan dan kebesarannya. Kenyataan Allah tidak bertempat harus dipahami sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mensucikan Allah dari sifat makhluk tanpa menafikan sifat istiwanya. Sebagai muslim, kita wajib kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus sholih dalam memahami sifat-sifat Allah. Menyimpang dari jalan ini dapat menjerumuskan kepada kebid'ahan atau bahkan kekufuran. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.